yang hangat pada Pak Wakil Gubernur kita. Baik, kita lanjut. Pertama kita minta dulu Pak Yose ya, yang seorang anak muda ya, yang bergerak mencari peluang. Dia ini seorang sarjana peternakan, mengambil master atau magister di IPB, jadi lengkap, akademisinya lengkap, tapi dia berkuah darah di masyarakat ya. Banyak mengabdi dalam pemberdayaan masyarakat dan memberikan dukungan untuk pengkaderan ya, dan saya lihat di CV-nya, dan sekarang mengembangkan sebuah usaha namanya Sipujuk yang berupaya mengembangkan bagaimana perikanan, terutama perikanan darat ini bisa menjadi salah satu kekuatan utama dari masyarakat Sumbar. Karena saya sendiri melihat biasanya orang Minang tuh selalu Pak Yose punya tabe, jadi punya rumah gadang, punya sawah, punya ladang, punya tabe, punya pancuran, punya surau. Nah, jadi tabe itu agak merano kini banyak di darat. Nah, karena itu mudah-mudahan ide dari Pak Yose dan pemasaran dan juga teknologi pasca panennya sudah bisa dikembangkan sedemikian rupa. Pada Pak Yose kami persilakan. Terima kasih Pak Prof, dan juga terima kasih kepada Bapak semua, terutama Pak Wagub kita, Pak Odi. Kebetulan satu alma mater kami. Saya satunya di Fakultas Perikanan Bung Hatta, S2-nya itu adalah di pengolahan sumber daya pesisir dan laut. Jadi kebetulan sudah satu, tapi belum pernah ketemu Pak. Mudah-mudahan ke depan kita saling kooperasi, saling bersama. Insya Allah, insya Allah. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Nurhayati, juga kepada Pak Tampo, Pak Budi, semualah. Artinya selama ini saya sejak bergabung dengan Petani Global ini, di sinilah saya mendapatkan amunisi baru, Pak. Saya mendapatkan yang namanya amunisi bagaimana saya semangat tetap konsisten dalam menjalankan usaha yang namanya dengan brand Sipujuk tadi. Baik, mungkin ini pada kesempatan ini sebelum memulai, saya sedikit share video Pak, untuk mungkin ada di bagian antara Bapak sebentar, itu tentang gimana keadaan Sipujuk itu. Itu mohon izin Pak ya. Silakan, silakan Pak. Nah ini Pak, Sipujuk Farm itu berada di Koto Panjang, Iko Koto Pak. Jadi di daerah Koto Tengah dengan luas 1,04 hektar. Nah pada ini sudah lakukan kegiatan untuk perikanan dari hulu ke hilir. Mulai dari budidaya ikannya, kemudian kita membuat pengolahan pakan mandiri. Jadi kita menggunakan pakan pabrik itu hanya dari umur ketika baru masuk sampai 1 bulan. Lalu dilanjutkanlah yang dengan namanya pembuatan pakan mandiri. Ini adalah peralatan seadanya baru Pak. Nah ini yang kami lakukan setiap hari dengan 7 orang karyawan kami Pak. Nah ini kami setelah ikan kami budidayakan, lalu ikan ini nanti kita olah menjadi ikan asap. Nah ini prosesnya yang kita inikan. Nah ini di sini istimewanya kami menggunakan tenaga kerja itu adalah ibu-ibu sekitar yang sudah berumur 40 sampai umur 70. Jadi yang sudah katakan supaya mereka lebih tetap produktif gitu Pak. Nah ini adalah open kita, punya 10 open dengan kapasitas 600 kilo nih Pak. Nah ini produk kita Pak. Ini kita pasarkan di pasar tradisional, di pasar retail, dan juga di berbagai daerah. Mungkin itu saja Pak sebagai video awal. Kemudian saya ceritakan Pak bahwa Sipujuk ini munculnya pada tahun 2017. Kemudian awalnya kita membangun itu hanya terdiri dari kolam ikan nila, ikan lele, dan ikan patin. Jadi kita hanya membangun di sektor budidaya saja. Lalu kemudian pada tahun 2017 saya waktu itu masih kerja di konsultan di Mentawai, itu adalah di konsultan ADB, program konservasi laut. Di sana saya itu hampir sama Pak. Jadi mendampingi masyarakat pesisir itu bagaimana mereka peningkatan potensi dirinya dalam bidang perikanan, baik itu perikanan tangkap,
perikanan budidaya maupun pengolahan. Saking lamanya saya di Mentawai, Pak, saya lupa mengembangkan diri sendiri. Akhirnya saya hanya mengembangkan diri orang lain, masyarakat lain. Setelah itu saya berpikir. Pak Yosef, maaf Pak Yosef, bisa ditarik videonya, bisa wajah Pak Yosef saya lihat. Ya, udah. Ya. Jadi saya di Mentawai itu Pak dari 15 tahun lebih. Jadi saya bekerja sebagai konsultan ADB. Kemudian pada tahun 2018 mulailah saya berpikir bahwa saatnya lah saya lagi untuk di Padang. Karena pertama saya juga punya keluarga yang kebetulan istri saya juga dosen di UNAN, dia Fakultas Peternakan, Dr. Mardieti. Jadi akhirnya kami mencobalah bagaimana berpikir mengembangkan potensi yang ada. Lalu kita punya kolam ada di situ kolam seluas 1,6 hektar. Akhirnya kami kembangkan sebanyak 61 unit, Pak. Jadi dari 61 unit itu kami coba untuk memperbaiki infrastruktur, kemudian mulai melengkapi infrastruktur yang ada, peningkatan SDM. Nah, akhirnya saya mulailah memilih community apa sebenarnya yang harus saya ambil. Akhirnya berdasarkan hasil survei saya di lapangan, ternyata yang perlu itu hanya ada 2 yang cocok dengan karakteristik dari kolam saya itu. Pertama adalah ikan lele, kedua adalah ikan patin. Nah, setelah saya besarkan, saya berpikir, orang Sumatera Barat ini Pak, ikan patin ini enggak enak Pak. Dia cuma enaknya hanya sebagai untuk asam padeh. Kalau dijadikan dia dalam bentuk ikan bakar, apakah ikan ini itu tidak enak. Kalau lele, iyalah, itu semua sudah ini di selera orang. Nah, dengan melihat perkembangan dari hari, karena saya dulu punya dasar ilmunya, ada pengolahan ikan asap, saya mulailah dulu dari awal itu Pak 1 open saja. Jadi saya mulai dengan 1 open dengan kapasitas 30 kilo. Saya berpikir, ini ke depan, produk ini harus dalam bentuk olahan. Nah, akhirnya dari gambaran yang saya siapkan itu, kita itu sebenarnya ingin ada 4 produk, Pak. Pertama yang namanya adalah ikan asap, kedua yang namanya kerupuk kulit ikan patin dan ikan lele, ketiga adalah abon ikan, ikan patin lele, dan keempat adalah filet daripada ikan patin pengganti ikan dori. Akhirnya sambil jalan kami coba perbaiki semua, kami jalankan. Alhamdulillah Pak, sekarang kita kapasitas produksi oven kita dengan ada jumlahnya 10 unit, kita sudah bisa produksi 4 ton sampai 5 ton per bulan ikan asap. Nah, dari bagai hari ini bukan gampang Pak, tapi semua itu memang betul-betul babak belur. Saya yang langsung terjun, baik dari produksi maupun daripada membangun jejaring, kemudian juga pemasaran. Saya berpikir begini Pak, sesuatu usaha itu, kalau dijalan dengan sungguh-sungguh dan tetap konsisten, insya Allah gitu. Dan ini saya sudah hampir 2 tahun ini berjalan, dan masih dikatakan ini masih banyak belajarnya. Dan alhamdulillah ketika saya bisa digabungkan dengan grup yang paling fenomenal ini Pak. Kalau saya melihat grup PMG ini adalah grup yang paling fenomenal. Apalagi Pak Budi dengan tegasnya bilang bahwa di sini jangan hanya banyak ngomong-ngomong doang, jangan banyak diskusi, tapi ada real action-nya. Mulai dari sekarang, tidak perlu banyak ngomong, teori-teori tidak penting. Nah, dasar itulah yang membuat saya percaya diri untuk tetap konsisten dan membangun ini dengan apa adanya. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum ada dari pemerintah masuk nih Pak. Ini mohon maaf ya, ini masih pribadi, belum ada masuk pemerintah. Dari Pemda baru sampai ini adalah saya kemarin ketika diskusi dengan Pemda, terutama dari Dinas Perikanan dengan ini, saya bilang saya butuh hanya 3. Pertama adalah sertifikasi dari produk-produk saya, apa itu namanya CBB, apa nama CPIB, apa namanya SKP, apa namanya asap, itu yang saya butuhkan. Yang kedua, saya butuh adalah jejaring pasar. Tolong dibantu saya membangun jejaring pasar. Dan yang ketiga adalah bagaimana lengkap secara legalitas. Apa yang harus punya oleh seorang yang punya usaha perikanan ini. Nah, saya minta itu aja dari awal gitu. Dan alhamdulillah memang dari hari ke hari masuklah Dinas Perikanan Provinsi, masuklah Dinas Perindustrian, masuklah. Alhamdulillah sekarang Pak, sertifikasi itu yang baru saya mulai, yang kita miliki adalah izin PRT sudah, halal sudah. Kemudian uji-uji juga sebagian sudah ada yang kami lakukan, uji nutrisi dan semuanya. Nah, kemudian dalam pelaksanaan ini, saya kebetulan karena gigih Pak orangnya, saya punya moto kami Pak di Sepuju itu, jangan berhenti ketika lelah, tapi berhentilah ketika semua selesai. Jadi orang awak ini Pak biasanya, kalau buat usaha, kalau hari ini tidak laku, besok dia udah patah semangat Pak.
Tak mau lagi dia melanjutkan. Tapi kalau saya tidak, Pak. Saya hari ini tidak bisa, besok saya jalankan. Ini pengalaman pertama, Pak. Saya dulu pernah ada salah satu anggota DPR, ini mohon maaf, Pak. Dia meminta produk saya untuk dibagi ke masyarakat. Dia minta deal harga. Kemudian saya bilang saya bisa beri segini cuma harga kalau untuk paket. Kemudian Pak, tidak jadi Pak dia beli paket itu. Tetapi saya berpikir Allah berarti belum ngasih rezeki buat saya. Saya jalankan berikutnya, ternyata Ibu Nur Hayati itu Pak. Bu Nur Hayati lah yang kemudian masang paket saya dalam jumlah besar. Nah artinya apa? Suatu usaha yang dijalankan ini memang harus kita tetap konsisten dan kita percaya bahwa rezeki itu sudah ada. Nah, jadi kiat-kiat saya itu Pak, pertama dalam menjalankan usaha ini, memang saya adalah setiap komunikasi yang saya lakukan dengan siapa saja, baik itu Pak Tampo, Pak Budi, itu adalah investasi buat saya. Dan alhamdulillah Pak Tampo sekarang sedang menyiapkan untuk ekspor itu Pak ke Qatar melalui Quick Swalayan. Dan sekarang saya sedang bersiapkan. Nah, mudah-mudahan ini didengar juga oleh Pak Gubernur kita, Pak Fasli. Mudah-mudahan beliau juga mau berkunjung ke Sipujuk Farm. Karena Insya Allah. Ya, kebetulan kemarin sebenarnya Sipujuk Farm ini sudah masuk kepada salah satu program 100 kerja Gubernur Sumatera Barat. Tetapi Yose sampai hari ini belum tahu apakah ini masih tetap dilanjut atau tidak. Cuma dari pengalaman-pengalaman saya tadi itu saya rajin Pak mengikuti yang namanya bazar, saya ikut membangun jejaring dengan siapa saja. Karena saya berpikir Pak, membangun satu usaha perikanan, pertanian, peternakan ini tidak harus itu adalah orang perikanan. Karena yang namanya usaha ini itu hanya 10% teori. 90% itu adalah aplikasi. Dan itu benar Pak, saya bukan orang budidaya, saya bukan orang pengolahan, saya adalah orang penangkapan. Tetapi karena saya gigih, saya mau bercerita, mau berbagi, mau mendengar masukan, alhamdulillah sekarang ini saya merasa sudah mulai nampak harapan-harapan yang bagus gitu Pak. Ini kalau untuk kiat-kiat kita Pak. Kendala yang saya hadapi sebenarnya Pak banyak Pak. Tetapi saya tidak mau menjadikan suatu kendala itu buat saya patah semangat. Pertama adalah saya sekarang punya produk pakan. Pakan mandiri ini saya gunakan masih untuk kebutuhan ikan saya. Satu hari kami produksi 1 ton. Tetapi saya belum tahu nih, kita ini kan butuh seorang yang pakar atau yang mengerti tentang formula apa yang tepat untuk ikan jenis patin dan ikan lele, tetapi sumber dayanya itu murah. Bukan berarti kita buat pakan tapi harganya mahal, enggak. Jadi kita berharap bisa berudaya murah karena harga ikan ini jumlahnya harganya tidak signifikan. Pertama adalah masalah pakan. Saya sangat mengharapkan kalau bisa nanti Sipujuk bisa menjadi pionir pabrik pakan mini, kita siap mendistribusikan harga murah kepada masyarakat sekitar yang sekarang sangat bergantung kepada pakan ini, Pak. Ini mungkin permasalahan pertama. Yang kedua yang saya rasakan, Pak, adalah dari segi pengolahan ikan asap ini, kalau saya melihat memang butuh adalah bantuan untuk bagaimana peningkatan pasar. Indonesia memiliki penduduk sebanyak 280 juta orang. Nah, yang terserap mungkin bagi saya mungkin sekitar 3%, Pak. Nah, bagaimana ini bisa naik menjadi 70%? Ini adalah bantuan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di grup ini. Ini mohon artinya dengan saya bisa meningkatkan ini, maka saya akan sudah berani dengan para pelaku perikan di sekitar saya nanti akan menjadi plasma. Jadi saya akan ambil semua ikan-ikan orang yang petani yang ada, nanti saya akan jadikan olah. Kami kemarin diskusi dengan Ibu Nur Hayati, bisa nggak kita bikin yang namanya filet ikan patin pengganti ikan dori. Nanti kalau Ibu punya pasar, kita coba untuk keluar. Ini adalah harapan-harapan, 2 harapan itu yang saya inginkan. Baik syarat itu adalah ini. Nah, kemudian harapan saya dari itu, jadi pada kesempatan bagus ini mungkin sedikit banyaknya ini yang mungkin saya bisa sampaikan Pak. Nanti kita ini kan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Pak Yose, luar biasa. Pak Wagub masih bersama kita, jadi boleh mendengar apa yang Pak Yose sampaikan. Dan tadi saya lihat di chat sudah banyak yang nanyakan bagaimana cara memesan produk Pak Yose ya. Jadi mudah-mudahan seluruh Indonesia nanti bisa tergugah ya. Dan juga tadi kita terharu bahwa akan menjadi inti dari plasma-plasma yang berakan kolam-kolam masyarakat nanti ya. Dan mudah-mudahan ini juga contoh wakaf produktif yang oleh Bu Nur Hayati sudah dimulai ya. Baik.